Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sejahtera untuk seluruh saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, para hadirin, para pemirsa yang berbahagia. Kembali lagi bersama dengan saya Abdul Aziz Jazuli di channel ini. Mari kita simak sebuah video, ya, videonya Gus Baha, ya. Dan dalam video ini Gus Baha itu menguraikan, menjelaskan tentang Wali Songo yang bernasabkan kepada Ba'lawi, tapi bukan versi Azamat Khan, ya. Tetapi versinya adalah Basyaiban. Oke, mari kita simak statement yang disampaikan oleh beliau. Wali Songo ini rata-rata zuriyah Nabi songko dinasti Bani Saiban. Sehingga Wali Songo itu nganakno kirim dungo mati ku ruwah perkara ini kholi Nabi Hud niku ruwah. Niku cerita sejarah. Dari Yaman niku nanti namanya Hadramaut. Mergo kota mati. Jadi wong Arab nak darani Yaman Hadramautun. Hadra iku teko mautun mati. Kuwi dianggap kota mati. Kira apa? Hadramaut. Iku dadi kota mati selawas-selawas. Kanjeng Nabi pesen boleh morono nak iso nangis atau ibadah ora usah. Solawale zaman pertama sing nggone niku zuriyah Kanjeng Nabi ini kok Ahmad Al-Muhajir. Allah. Ahmad Al-Muhajir magantengnya. Terus nama Hadramaut mulai dibuang mergo wong soleh-soleh Habib sing alim-alim seneng tafarul darani napa Yaman. Darani Yaman mergo sisi kanane Ka'bah. Mulane pinggirane Ka'bah sing papat ku diantarane disebut rukun napa Yaman. Mergo ngarah ning arah napa Yaman. Jadi kudu rong. Terus mulane zuriyah Nabi ngantos sama angke paling kata itu ngendi ya Allah masuk Rafiqul Haddad saya tahu napa ngeri jadi Yaman sing nyari Ihya ini saya Zabidi jadi yang napa Yaman Zabidi dari napa Yaman wali saniki termasuk Habib Zain bin Smith niku riyen dari teng Jakarta teng Bogor tapi sama dia jadi urip teng Yaman terus mantu Habib Haddad Habib Alim niku saniki sing moncar kene Sayyid Umar Hafid niki budi Yaman. Jadi kalau melihat bagaimana Gus Baha, ya, beliau kan luar biasa gitu dalam keilmuan. Sehingga ya tentu dalam polemik ini baru statement ini yang saya dapatkan dari Gus Baha mengenai polemik nasab Ba'lawi, ya. Saya kurang tahu, tidak tahu video ini kapan atau ceramah tersebut itu kapan disampaikan. Tetapi setidaknya dari beberapa poin-poin yang disampaikan oleh Gus Baha, saya akan mengkritisi dalam beberapa poin-poin itu, ya. Dimana yang pertama misalkan, bahwa dzurriyyah Rasul SAW yang pertama kali masuk ke Yaman itu adalah Al-Muhajir ilallah Ahmad bin Isa, yang merupakan leluhur dari Ba'lawi katanya. Ya tentu Gus Baha ini tidak membaca bagaimana sejarah Yaman. Kenapa? Ya karena pertama kali keluarga zuriyah Nabi Muhammad SAW yang masuk ke kota Yaman itu ya bukan siapa namanya? Al-Muhajir ilallah. Bahkan justru Ahmad bin Isa ini disangsikan kedatangannya ke Yaman. Di samping itu Al-Muhajir ilallah Ahmad bin Isa itu tidak pernah didapati keterangan akan kehijrahan dari Ahmad Al-Muhajir atau Ahmad bin Isa ke Hadramut atau ke Yaman. Bahkan ya dzurriyyah Nabi yang pertama kali masuk ke Yaman itu adalah siapa namanya Al-Imam Al-Hadi ilal Haq yang bernama Yahya bin Husain bin Ibrahim bin Qasim bin Ibrahim Ar-Rasi Al-Hasani. Itu yang terkonfirmasi dalam buku-buku sejarah. Nah, tentu Gus Baha bisa dong memahami akan hal itu dan mengetahui akan hal itu. Sehingga dari sini perlu diluruskan. Itu satu. Kemudian poin yang berikutnya. Misalkan seperti Hadramut ya, sebelumnya itu sebelum penamaan Yaman itu awalnya adalah Hadramut, kemudian karena orang-orang itu sering
masuk ke daerah sana sehingga banyak yang mati, sehingga nama daerah tersebut dirubah karena berada di posisi kanannya Ka'bah kemudian disebut dengan Yaman. Ya beda, Gus, beda. Karena Hadramut itu apa? Hadramut itu ya nama dari seorang raja dari kalangan Himyar ya. Nama raja min muluki ismu malikin min muluki Himyar, dan itu di masa jahiliyah, yaitu Hadramut bin Himyar al-Asghar, dan itu bisa dikonfirmasi kok di dalam sebuah kitab yang berjudul Ishamat Ulama Hadramut fi Nashril Islam. Itu karya dari Badib ya, itu disertasi doktoral itu. Itu nggak perlu panjang-panjang lah. Dan untuk nama Hadramut itu sudah dikenal dari zaman dulu, bahkan di kitab-kitab terdahulu ya, kitab-kitab suci terdahulu itu pun juga menyebutkan Hadramut dengan misalkan di dalam Taurat yaitu disebut dengan Hadir Mayit atau Hadramaut pakai Hadramaut atau Hadir Mayit. Nah, dan seterusnya itu bisa lah telusuri oleh Gus Baha dalam kitab tersebut. Sehingga salah ya penyebutan bahwasanya karena Hadramut itu berada di kanannya Ka'bah kemudian disebut dengan Yaman, itu salah. Karena memang Hadramut di zaman Rasulullah misalkan itu ya Hadramut ya Hadramut, Yaman ya Yaman, dan ketika disebutkan Yaman itu maksudnya adalah Yaman Utara yang mencakup kota Son'a dan kota-kota yang ada di sekitar kota Son'a. Kemudian Hadramut ya Tarim itu, ada Tarim, ada Sewu dan seterusnya itu. Kemudian ya poin yang berikutnya itu bahwa diantaranya itu Syed Muhammad Murtadha Az-Zabidi. Jadi perlu diketahui bahwasannya memang benar Syed Muhammad Murtadha Az-Zabidi itu adalah salah satu ulama yang ada di kota Zabid. Tetapi perlu diketahui bahwa kelahirannya Muhammad Murtadha Az-Zabidi itu berada di India, kemudian berpindah dari satu tempat ke tempat lain yang sampai pada akhirnya beliau itu meninggal di Mesir ya, di Kairo, Mesir. Itu. Sehingga ya bukan orang Yaman aslinya mah, orang India kalau mau mah. Beliau Al-Husaini ya. Kemudian mengenai Wali Songo misalkan. Wali Songo itu asalnya adalah Basyaiban. Ya, asalnya adalah Basyaiban. Yang kemudian yang namanya Basyaiban itu ya termasuk keturunan dari Al-Muhajir, dan tentu ketika melihat tradisi yang ada di Hadramut di mana ziarah ke mana kuburan Nabi Hud yang diklaim sebagai kuburan Nabi Hud itu berada di Hadramut, dan ziarahnya itu pada bulan Sya'ban ya, Ruah Sya'ban ya, Sya'ban itu mengikuti tradisi yang ada di sana ya, nggak gitu juga lah. Nah gitu juga. Kenapa? Ya karena dari mana kita tahu bahwasanya Wali Songo itu ya merupakan dinasti Basyaiban. Padahal di sini ya kalau kita telusuri dari sebuah kitab yang bernama Al-Mu'jamul Latif karya dari Muhammad bin Ahmad Syatiri. Nah coba ketika melihat Basyaiban misalkan di halaman 115 ya. Coba kita buka. Nah, di sana ketika menyebutkan Basyaiban, itu tidak menyebutkan sama sekali tentang Wali Songo. Kalau mau, misalkan ya, yaitu gelarnya adalah Azamat Khan. Ya, gelarnya adalah Azamat Khan. Di mana Azamat Khan ini merupakan keturunan dari Abdul Malik, dan itu pun belum disepakati oleh kalangan Balawi sendiri ya. Misalkan dalam kitab ini disebutkan wa minal bahithina man yaj'alu nashri al-islami bi Jawa wa nawahiha minhu. Nah, ini masih pandangan dari sebagian peneliti. Nah, perlu diketahui juga bahwasanya Wali Songo itu nggak ada sangkut pautnya, nggak ada hubungannya dengan Balawi sama sekali. Kenapa? Ya karena Wali Songo itu dari Nusantara sendiri. Dan fakta-fakta sekarang itu sudah bisa didapati bahwasannya Wali Songo itu ya berasal dari Nusantara sendiri, kemudian asal usulnya itu memang dari Aceh, dan masyarakat Aceh itu pun mengakui seperti itu, catatan pun mereka juga punya. Nah,
Itu pun kalau mau. Dan padahal ketika melihat bagaimana kesejarahan dari Abdul Malik bin Alwi Amul Faqih, ya, Abdul Malik bin Alwi Amul Faqih, itu saya katakan 700 tahun keterputusan data itu. Kenapa? Ya karena kalau melihat bagaimana keluarga-keluarga dari Balawi yang datang ke mana itu, ke India, ke Hyderabad ataupun ke kota-kota yang lainnya, dari keluarga Al-Idrus, dari keluarga Bafaki, dari keluarga dan seterusnya lah, bin Syah Bakar bin Salim atau bin Syihab pada abad ke-9 ke-10 Hijriah. Kenapa mereka itu sama sekali tidak menyebutkan bahwa kami ini memiliki keluarga yang ada di India dan dicari keluarganya siapa saja. Nah ini membuktikan bahwasannya untuk kesejarahan dari keluarga Azomat Khan sendiri itu adalah sejarah yang palsu. Nggak pernah terkonfirmasi. Bahkan di kalangan Balawi sendiri itu tidak ada ya mengenai kesejarahan Abdul Malik. Nah, kalau di dalam kitab-kitabnya Balawi misalkan seperti Al-Masyru'ur Rawi, Ghurarul Baha'idhawi, kemudian Al-Jawharus Syafaf, Al-Burqatul Misyiqah ataupun yang lainnya yang menyebut bahwa Abdul Malik bin Alwi Amul Faqih itu memiliki keturunan yang kemudian keturunan ningrat karena nikahnya dengan keluarga kerajaan dan seterusnya, itu tidak terkonfirmasi sama sekali. Tidak terkonfirmasi sama sekali, sehingga ini perlu ditelusuri nih Gus. Gimana ini antum ini Gus? Masya Allah. Itu baru itu ya. Nah, sehingga apa? Sehingga ya sebelum ini mengeluarkan statement, ya itu Mbok Yo ditelusuri dulu. Nah, jangan kemudian ketika Gus Baha ini membaca 1-2 kitab dari kalangan Balawi, bahasanya misalkan Wali Songo itu adalah Habib. Ya, misalkan seperti Syamsul Dhuhirah itu dalam kitab Syamsul Dhuhirah, ataupun dalam kitab ini ya, Al-Mu'jamul Latif, atau dalam kitab Al-Madkhal ila Dukhul Islam fi Syarqil Aqsa, ataupun yang lain dari kalangan Bali, Mbok Yo diteliti dulu begitu ya. Mbok Yo diteliti dulu. Sehingga apa? Sehingga ketika mengeluarkan statement itu tidak blunder seperti sekarang. Ya, seperti sekarang kan blunder tentunya. Seperti tadi ketika menyebutkan Basyaiban itu menurunkan Wali Songo, justru dalam kitabnya Balawi itu nggak menyebutkan sama sekali. Tetapi yang disebutkan bahwa Wali Songo itu disebutkan sebagai keluarga Balawi itu adalah pada keluarga Azomat Khan, dan itu pun juga tidak terkonfirmasi dalam buku-buku sejarah baik itu dari kalangan Balawi atau non Balawi gitu. Kemudian saya rasa cukup itu ya, setidaknya di sini saya memberikan beberapa referensi-referensi yang dapat ditelusuri oleh Gus Baha, yaitu kitab Ishamat Ulama Hadramut fi Nashril Islam fil Hind, kemudian kitab atau biografi dari Al-Imam Al-Hadi Ilal Haq, atau kemudian misalkan Tabaqat Fuqaha Yaman karya dari Ibnu Samurah Al-Jadi. Di situ menyebutkan bahwa pertama kali dzurriyyah Nabi yang masuk ke Yaman itu bukanlah Al-Muhajirilallah, bahkan Al-Muhajirilallah itu atau Ahmad bin Isa itu tidak pernah terkonfirmasi dalam kitab sejarah sebagai seorang tokoh yang pernah hijrah ke Hadramut ya, karena beliau terakhir keberadaannya itu bisa lacak ketika Ahmad bin Isa ini berada di salah satu desa yang ada di Madinah, yaitu desa Surya. Itu disebutkan di dalam kitab Al-Ghaibah. Kemudian bisa juga telusuri bagaimana posisi atau lokasi dari makamnya Nabi Hud alaihi salatu wassalam, itu dari kitab Rihlah Ibnu Battutah, di mana dalam Rihlah Ibnu Battutah ini, dari Imam Ibnu Battutah ya, itu menyebutkan 2 versi mengenai makam atau kuburan dari Nabi Hud alaihi salatu wassalam. Ada yang menyatakan bahwa kuburan Nabi Hud itu ada di Syria, kemudian dalam pendapat yang lain itu berada di Hazramut, gitu ya. Kemudian yang berikutnya itu adalah Said Muhammad Murtado Az-Zabidi, aslinya bukan orang Yaman, bukan orang Zabid aslinya, tetapi beliau aslinya adalah orang India. Meskipun nasab beliau itu bersambung kepada Sayyidina Husain gitu ya. Kemudian mengenai Hadramut itu sendiri itu
tidak pada awalnya namanya Hadramaut kemudian disebut Yaman, enggak juga, karena itu adalah nama yang sudah terkenal, bahkan di Taurat itu pun disebutkan dengan nama Hadir Mayyit atau Hadramaut atau Hadra Mayyit dan seterusnya ya. Itu bisa ditelusuri dalam kitab Ishamat Ulama Hadramaut fi Nashril Islam fil Hind. Nah, kemudian juga silahkan nih buka nih Gus ya, dalam kitab Al-Mu'jamul Latif ya, Al-Mu'jamul Latif karya dari Muhammad bin Ahmad Syatiri. Di sana pun menjelaskan, menguraikan siapa Basyaiban, siapa saja keturunannya, dan Wali Songo tidak masuk ke situ. Tapi yang masuk itu adalah Azamat Khan. Itu pun juga dalam buku-buku sejarah, buku-buku Tobaqat, itu pun juga tidak terkonfirmasi bahwa Wali Songo itu merupakan keluarga dari Azamat Khan. Nah, begitu ya. Jadi saya rasa cukuplah untuk menjadi referensi-referensi dari nama-nama kitab, itu bisa dijadikan referensi oleh Gus Baha sehingga bisa diteliti, bisa ditelusuri ya, bahwasannya Wali Songo itu diantaranya ya, Wali Songo itu bukan dari kalangan Balawi tetapi dari orang Nusantara sendiri, dan asalnya itu adalah dari negeri Aceh sana, dari Samudra Pasai. Itu saja barangkali yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.